Sebelum kita lanjutkan doa-doa kita perlu mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Nah, jadi minggu yang lalu saya sedikit berbicara tentang sida-sida dari Ethiopia. Nah, saudara, kalau Anda lihat seorang hamba Tuhan yang bernama Filipus, yang kita tahu mereka adalah murid daripada Tuhan Yesus. Nah, kalau Anda sering mendengar orang berbicara, saya dengar suara Tuhan. Sering nggak mendengar itu? Tuhan ngomong ini, Tuhan ngomong itu, betul nggak? Itu nggak salah. Tapi satu hal yang perlu kita pahami, seorang yang mendengar suara Tuhan, yang pertama tandanya hidupnya berubah. Amin. Nah, hidupnya berubah. Karena orang yang mendengar suara Tuhan, artinya dia punya pengalaman pribadi dengan Allah. Jadi tidak bisa asal mengatakan, ya Tuhan ngomong ke saya. Mungkin suara hatimu sendiri mungkin ya. Nah, yang kedua, selain hidupnya berubah, pelayanannya juga berubah. Ya. Pekerjaannya berubah. Gak monoton begitu terus. Tapi ada satu inspirasi ketika dia bekerja, ketika dia melayani. Nah, jadi itu kita harus pahami, tidak semerta-merta Tuhan berfirman kepada seseorang, tapi orang itu nggak berubah hidupnya, tidak berubah pekerjaannya, tidak berubah cara dia melayani. Nah, ini orang yang sering mengatakan itu, orang itu sebetulnya hanya mengada-ngada. Betul nggak? Karena Roh Kudus itu pasti mengubah kita. Pasti bisa, nggak mungkin tidak. Nah, Filipus ini, saudara, Alkitab mengatakan mereka ini hamba Tuhan yang sederhana. Ya, kita baca dulu ya. Di dalam Kisah Para Rasul, ya, pasal yang ke-8 ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-38 dan sampai yang ke-40. Ya. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Jadi jaraknya itu ada 16 kilo. Ya, dengan sekejap Filipus ada di tempat ini, tiba-tiba sampai ke Asdod. Itu 16 kilo jaraknya, hanya dalam sekejap. Ini berbicara tentang apa? Orang ini diubah dalam sekejap dalam tubuh kemuliaan yang tidak terbatas waktu dan ruang. Nah, ini pengalaman yang luar biasa, saudara. Nah, kalau orang ini punya pengalaman dengan Tuhan, dia berbeda, dia berpenampilan, dia berbeda dalam mengiring Tuhan. Dalam beribadah pun juga caranya beda. Betul enggak? Nah, saya rindu setiap kita punya pengalaman yang demikian. Seumur hidup saya baru sekali itu saya pernah mengalami pengalaman yang seperti ini. Ya, tahun 2013 itu, saya itu ada di tempat tidur.
ini saya rindu akan terjadi lagi yang demikian. Di tempat tidur itu saya dalam kondisi berdoa. Tapi dengan tiba-tiba saya bisa sampai ke satu tempat, ketemu orang-orang di sana, semua yang dibicarakan saya tahu. Sehingga keesokan harinya ketika saya ketemu orang ini, mereka juga heran. Bisa tahu apa yang dibicarakan. Nah ini baru sekali. Selama 26 tahun saya melayani, baru sekali itu saya ngalamin itu. Ya karena memang waktu itu Tuhan punya tujuan. Dan saya juga, memang ada yang terjadi yang mesti saya lalui itu. Saya mengalami itu. Dan ketika saya melihat dan mengalami apa yang terjadi, waktu itu saya bersuka cita. Solusi demi solusi saya ketemu. Ya memang waktu itu kusut berdoa. Ya. Doanya bukan 1 jam. Bukan juga 2 jam. Bukan juga 3 jam. 12 jam saudara berdoa. Karena ada masalah yang begitu berat zaman itu. 12 jam. Nah sehingga saudara, saya bisa melihat apa yang tidak kelihatan secara kasat mata waktu itu. Saya bisa sampai tempat kalau diukur kilometernya itu kurang lebih 30 kilo. Saya bisa sampai ke sana. Dalam sekejap, saya lihat tubuh saya sedang duduk. Berdoa. Heran. Nah, saudara, setelah pergumulan masalah yang kami waktu itu tahun 2013 selesai, tiba-tiba saya diundang mengajar di sekolah, di sebuah kampus, sekolah tinggi teologi yang termasuk akreditasi A di Indonesia. Nah, habis masalah itu, ya, dan kemudian Tuhan bawa ke tempat-tempat yang lain pelayanan. Nah, ini yang saya rindukan. Kenapa kita berdoa? Kenapa ada doa ini? Satu tujuannya supaya kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bukan sekedar pengetahuan. Bukan sekedar rutinitas. Itu aja kerinduan saya. Tapi kita bisa beribadah dengan cara yang berbeda. Ya. Kita melayani dengan cara yang berbeda. Ya. Dan saya selalu terus berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan harus melayani dengan cara yang berbeda. Kalau enggak saudara, kita jenuh mengiring Tuhan. Ya. Jenuh loh. Saya itu 26 tahun loh pelayanan, dari tahun 98. Kalau dihitung dari tahun 98 sampai sekarang berapa tahun? Bang Cherly belum lahir kali ya? Belum ya? Oh iya belum. Ya. 26 tahun yang lalu. Itu bukan waktu yang singkat saudara. Tapi kenapa saya tetap suka cita? Bukan gak ada masalah. Masalah itu sama. Anda ngalamin masalah, saya ngalamin masalah. Anda pernah mengalami kekurangan dalam ekonomi, saya pernah mengalami. Anda pernah jalan kaki pergi untuk pelayanan atau untuk bekerja, saya sering alami. Bukan gak ada persoalan, sudah. Persoalan ada. Tapi yang membuat sampai hari ini bertahan dan tetap sukacita, oleh karena apa? Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu aja bedanya. Saya melihat justru dalam kesulitan, saya melihat tangan Tuhan yang ajaib bekerja. Berkali-kali saya mau diserang preman ketika gereja dibuka awal-awal dulu. Itu di Saharjo itu. Yang kita sewa dulu, masih ingat ya dulu ya. Nah itu tempat yang baru itu belum, masih di belakang dia Pak. Deretan ruko, ada dulu ruangan di belakang. Tiap minggu kita diperas orang. Tiap minggu kita dimintai uang. Ya kita juga, duitnya juga pas-pasan waktu itu. Namanya kita baru awal-awal ya. Dan kemudian saya baru berhenti bekerja waktu itu. Sampai saya stres mikirin tiap minggu. Akhirnya nekat juga saya. Ya satu-satunya, ya paling kalau berantem lah gitu. Bener, waktu itu memang seperti hilang firman di pikiran saya. Saya nekat waktu itu.
udah berantem aja deh. Tapi pikiran saya masih sehat. Kalau saya hadapi orang dengan fisik, saya kalah. Karena besar badannya kayak Pak Edward, lebih besar mungkin, lebih gemuk dari Pak Edward. Dan terlatih. Nah saya kan nggak begitu. Nah, ini saya nggak bisa hadapi dengan fisik. Harus saya pakai dengan cara yang cerdas. Nanti kalau orang ini nggak ngerti-ngerti juga, saya akan hadapi. Dan saya akan lawan. Tapi Tuhan itu tolong saya loh, nggak sempat saya emosi waktu itu. Karena pikiran saya gini, kalau saya hadapi dengan fisik, saya kalah. Yang pertama, badan lebih besar. Kedua, dia terlatih. Nanti kalau dia coba-coba dia pukul saya akan merapat dan saya peluk orangnya. Saya gigit perutnya sampai dia menjerit. Loh iya, ini benar saudara. Saya akan gigit perutnya. Kalau dia sudah lemas, baru saya pakai cara yang lain. Itu pikiran saya waktu itu. Nah, waktu itu yang bersama dengan saya almarhum Pak Awi. Belum kenal ya Pak Awi ya? Nah, Stefanus Awi namanya. Bapaknya si Fani. Kenal, Kak Iwan kenal. Nah, dia bersama dengan saya. Dia sudah emosi. Dia bilang begini, masalah saya mati, biar saya mati, saya hadapi. Dia ngomong kalau Bapak sempat dipukul, saya beri dia. Ini orang Tionghoa yang memang biasa berantem. Dan kehidupannya memang kacaunya orang dulu. Dan memang terkenal pemberani zaman-zamannya dia. Kalau sempat Bapak dipukul karena kita nggak ngasih uang, dia dekat aja, saya beri dia dulu. Coba bayangkan saudara, kalau waktu itu saya emosi, apa jadinya? Saya sudah di penjara sampai hari ini. Karena kan kalau sudah emosi, saya nekat, otomatis saya nekat kan. Nah kalau udah nekat, apapun dipakai. Bisa terjadi pembunuhan dan masuk koran, seorang pendeta masuk penjara karena membunuh orang. Ya kan? Ya. Nah apa yang terjadi saudara? Waktu itu nggak lama. Oke, sesuai yang diminta kita nggak kasih, tapi seadanya. Saya kasih 20.000, waktu itu saya kasih 20.000, cuma hanya itu ada uang. Anda tahu nggak? Malam harinya ditangkap polisi. Kena di situ 1 tahun. Keluar penjara lagi, dia lakuin lagi sikap begini. Oke, waktu itu agak lumayan, ada berkat lah, saya kasih. Malam harinya ketangkap polisi, kena 5 tahun. Kena 5 tahun sudah. Nah akhirnya apa yang terjadi? Saya kunjungi di penjara di Cipinang ini. Kunjungi di penjara di penjara narkoba. Ketemu dia. Saya minta maaf ya Pak. Saya dipeluk, saya hujat habis-habisan Bapak, saya minta maaf. Dalam hati saya, baru minta maaf udah masuk penjara, terlambat. Harusnya jangan masuk penjara dulu kan. Tapi yang terakhir saudara, istrinya masuk Kristen. Luar biasa. Istrinya masuk Kristen. Karena istrinya itu kan ada campuran Arab ya dan Indonesia, jadi Indo gitu. Dan waktu itu sempat saya latih untuk memimpin pujian, dan sekarang istrinya melayani di Gereja Isa Al-Masih sebagai pemimpin pujian. Dahsyat gak? Jadi saudara, kalau Tuhan bekerja itu saudara, itu nggak masuk akal kita. Nggak masuk akal. Nanti Anda tiba-tiba bernyanyi, Anda tiba-tiba main musik, tapi orang menikmati musik dengan cara yang berbeda. Bukan karena skillnya, tapi ada pengurapan Tuhan dalamnya. Ya. Banyak orang bisa main musik, tapi hanya bisa main, tidak bisa menghadirkan hadirat Tuhan. Ya. Nah, biar malam hari ini kita terus berdoa dengan kerinduan. Saya rindu mendoakan kita semuanya.
siapkan apa yang perlu didoakan, apa yang sedang Anda gumulkan. Tapi saya rindu semua berdoa. Amin. Semua berdoa. Mujizat masih ada.